Hai guys, kembali lagi channel Fahmi Studio. Hari ini masih ngebahas Unreal Engine 5. Kemarin sebelum Unreal Engine 5 resmi di launching, mereka sempat ngerilis sebuah demo yang namanya The Matrix Awaken. Dan itu wah keren banget demonya, grafisnya keren banget, kotanya gede banget, detailnya keren-keren banget. Dan kemarin ketika mereka launching secara resmi, semua aset-aset yang mereka gunakan untuk membuat demo game tersebut di-upload di marketplace dan bisa kita download. Jadi hari ini gue akan menjelajahi dunia The Matrix. Ini dream come true banget buat mungkin teman-teman yang seangkatan sama gue ya. Waktu pertama kali film The Matrix keluar, yang pertama ya ngelihat si Neo wah bullet time segala macem, itu pasti waktu masih remaja nonton itu kayak wah gila keren banget. Sekarang sih udah biasa ya hal-hal seperti itu, special effect seperti itu, tapi pada saat itu gila kayak mind blowing banget. Dan sekarang hari ini gue bisa bener-bener masuk ke dalam dunianya The Matrix. Buat teman-teman yang mau ikutan masuk ke dalam dunia The Matrix, langsung aja ke Epic Games Launcher, Unreal Engine, dan ke Marketplace. Dan di sini langsung terlihat showcase City Sample. Diklik dan langsung aja create project ya. Tinggal pilih mau save di mana. Gue ada folder khusus untuk project-project Unreal Engine 5. Perlu gue note sedikit bahwa yang lengkap ya, paket yang lengkapnya adalah yang ini ya, yang City Sample. Karena kita juga bisa mendownload hanya ini mobil-mobilnya yang ada di kota ini, hanya gedung-gedungnya, props-propsnya, dan ada juga paket yang hanya manusia-manusianya aja ya, AI manusianya yang mondar-mandir itu juga ada. Tapi ini adalah paket lengkapnya dan ini lumayan besar, sekitar 100 GB. Gue akan langsung start Unreal Engine 5. Lalu gue akan browse ke City Sample ya. Tadi gue save di Unreal Engine 5 Project City Sample. Ini dia project filenya. Open. Oke, kita sudah masuk dan di sini langsung ada beberapa notes. Yang pertama adalah the World Partition tab can be used to load and unload map cells. Loading fewer cells will lead to the best editor experience. Oke, jadi kita akan nyoba nanti untuk dengan World Partition sistemnya. Jadi ini kotanya nanti bisa terbelah-belah ya. Jadi terpisah-pisah, ada bagian-bagian yang bisa kita load atau bisa kita ngeload semuanya. Dan pastinya kalau kita tidak ngeload semuanya akan lebih ringan ya dibanding kita ngeload keseluruhan kotanya. Nah, terus di sini ada Big City is resource intensive, intended for recommended specs. Jadi recommended specs-nya di sini. Jadi dia menyediakan di sini ada Big City dan di sini sepertinya ada Small City ya. Jadi Small City ini sama sistem-sistemnya tapi mungkin ini versi lebih light-nya aja ya daripada yang Big City. Dan ini recommended specs-nya. Kita membutuhkan PC dengan 12 core, 64 GB RAM dan RTX 2080 ya minimalnya dengan minimal 8 GB VRAM. Saat ini gue menggunakan A6000. Jadi ya 48 GB RAM sangat-sangat cukup lah ya. Oke, di sini ada juga map yang tadi gue sebut bahwa ada map yang terpisah yang hanya untuk vehicles-nya aja ya, mobil-mobilnya aja. Di sini ada vehicle map untuk bermain-main dengan mobil-mobilnya aja, dan di sini ada map yang hanya gedung-gedungnya juga, dan ada map yang untuk crowd-nya ya. Jadi ini adalah manusia-manusia, AI manusia yang akan ada lalu lalang di dalam dunia The Matrix-nya. Oke, gue udah gak sabar, kita akan coba load salah satu mapnya ya. Di sini ada content drawer, kan gue buka, atau bisa juga dengan control spacebar ya untuk hide dan buka content drawernya. Dan gue akan cari apa ya? Map sekali ya, map kayaknya. Map Big City. Oke, Small City gimana? Big City aja kali ya. Sikat langsung Big City. Oke, sudah mulai loading. Static meshes-nya. Oke, gue akan control spacebar untuk menghilangkan content drawernya. Dan guys, ini gila keren banget sih. Keren banget. Asli kayak bener-bener apa ya? Kayak bener-bener jalan-jalan di sebuah kota virtual. Detailnya bisa dilihat. Cakep banget. Dan ini di sebelah kanan adalah yang tadi disebut di awal ya, World Partition Systemnya. Dan ini kayaknya gue gak tahu ya, ini bisa gue bisa scroll, gue bisa zoom in. Dan ini petak yang nyala kayaknya adalah yang di load ya. Coba ya, gue akan jalan ke arah yang di sini areanya gelap. Apakah oh iya betul ya. Jadi ketika kita ke area yang gelap, mapnya belum di load. Jadi gue akan coba ngeload area ini. Coba kita select, klik kanan, terus load selected cells.
di petanya langsung terang ya, langsung terang, dan dia mereveal area tersebut. Apakah gue akan berani untuk ngeload area yang lebih besar? Coba lah ya, sikat lah. Gue pengen lihat pantainya dikit. Oh, kalau yang area sini emang gelap ya. Kita coba inilah ya. Tes. Klik kanan, load. Wow. Oke. Dan ternyata masih kuat, tapi frame rate gue sudah mulai sangat-sangat drop. By the way, ini monitor gue 4K ya, settingannya 4K, jadi ini sedang memproses secara real time 4K. Dan sepertinya frame gue lumayan ngedrop. Gue penasaran, ini speed kamera gue akan gue naikin ke 6 ya. Gue pengen lihat pantainya. Bukan pantai sih, ini kali kayaknya. Oh, sorry. Sini. Gue pengen ngeliat area-area yang... Nah, gue pengen ngeliat docknya. Wow, oke. Nah, ini apakah di dalam gedungnya ada apa-apa? Nggak ada ya? Kosong ya? Fix. Gila sih kalau sampai di dalamnya ada furniture segala macam, itu bakal overkill banget. Oke, sekarang gue udah gak sabar, gue pengen mencet tombol hijau ini untuk ngeload gamenya ya, play buttonnya ini. Karena perlu diketahui mungkin buat teman-teman yang baru di Unreal, ini kan adalah mode editor ya, dan ini lumayan berat karena masih mode editor. Ketika kita pencet play, ini ibaratnya simulasinya akan jalan ya, dan seharusnya lebih ringan karena harusnya peta-peta ini ketika kita memasuki area-area tersebut baru dia akan loading. Jadi dia hanya akan merender, menampilkan apa yang ada di viewport kita, dan level-levelnya akan loading sembari kita menjelajahi masuk ke area tersebut baru di load. Jadi harusnya sih lebih stabil ya dibandingkan dalam mode editor ini. So gue akan coba, kita mulai experience kita dalam dunia The Matrix. Let's go. Alright. We are in The Matrix. Wah, intronya keren. Fly, X, coba ya. Set. Wow, terbang. Nah, ini lebih seru nih. Speed up. Gue akan coba masuk ke area-area yang masih belum di load ya di mapnya. Kita akan lihat. Gila, ini even dengan spek gue ya terasa sangat-sangat berat. Oke, ini agak berat. Gue penasaran ya. Gue pengen bandingin dengan map yang low ya. Yang low apakah ngaruh nggak, apakah gue akan mendapatkan FPS yang lebih enak, karena ini agak kurang enak ya nontonnya seperti ini. Kita coba escape dulu. Kalau gue nggak gerak sih aman-aman aja ya. Oke, ketika gue escape dari gamenya, dari simulasinya ya, gue berada in the middle of nowhere ini, entah di mana karena mapnya bisa lihat masih gelap. Tapi untungnya ya gue bisa langsung klik kanan, terus move camera here. Tas, teleport langsung ke area tersebut. Oke, gue akan coba bandingkan dengan map yang small city ya. Yang small city seperti apa? Oke, small city. Terus spacebar. Oke, ini jauh lebih kecil ya. Ternyata jauh lebih kecil. Kayaknya gue akan berani untuk ngeloot seluruh kotanya. Oke, gedungnya langsung terlihat. Oke, dan by the way, gue pengen lihat ada berapa objek sih dalam map ini. Wow, banyak sekali. Ini outliner ya buat teman-temannya baru di Unreal. Di sini semua objek yang ada dalam map, yang ada dalam level ini itu bisa dilihat di sini. Semuanya ada di sini, dari lightingnya, barang-barangnya,
Semua pokoknya yang ada dalam level ini pasti akan muncul di sini. Dan gue pengen iseng bermain sedikit dengan directional light-nya ya. Coba. Where are you directional light? Wih, jauh banget. Coba kita mainkan. Gue akan pencet E untuk rotate. Apakah? Oh. There you go. Itu mataharinya ya. Wow. Itu dia. Semuanya benar-benar berubah ya. Cakep. Kita bisa bermain untuk merubah shadow-nya ya. Saat ini lebih dramatis. Gue lebih seneng lightingnya kayak gini. Ceritanya ini mungkin entah di pagi hari atau di sore hari ya. Oke, sekarang gue akan coba start gamenya ya. Harus ini jauh lebih ringan dibanding yang Big City tadi. Semoga frame rate-nya jauh lebih enak untuk dilihat. Wow, oke. Gue nggak sabar ya melihat game-game besar, game-game AAA kayak Grand Theft Auto segala macam sudah mengupgrade menggunakan Unreal Engine 5. Ya gue nggak tahu mungkin mereka ada engine sendiri, tapi kalau bisa se-open world ini, halo, coba ya gue kalau nyenggol orang akan ngaruh ya? Oh, sorry, oke. Apakah bisa naik mobil ya? Bisa naik mobil ya? Bukan GTA sih. Serasa kayak main GTA. Gak bisa pukul atau apa-apa sih. Mobil, coba. Oh, bisa. Press C to drive. Let's go. Nice. Tapi kayaknya di sini nggak ada polisi yang akan ngejar-ngejar gue ya. Woods, kawan aku. Itu gue kenapa sih milih mobil yang bapuk banget kayak gini? Gue bisa milih mobil yang mana aja. Nggak tahu juga sih, coba ya, bisa kah? Nyolong mobil yang bisa mengambil mobil yang ini gue mau, I want this car, please please. Oke, ternyata kita nggak bisa ya kalau ada orangnya. Ini lagu ambient The Matrix-nya khas banget ya, dapet banget. Let's go. Aston Martin nih kayaknya nih. Lambangnya sih mirip Chrysler. Modelnya kayak Porsche tapi logonya antara Aston Martin dan Chrysler. Let's go. Nah, ini baru mobil parkir sini jadi macet banget ya. Nice. Tabrak orang. Dar. Wow, ternyata bisa detailnya keren juga. Oh iya, bisa rusak ya karena di demonya juga mobilnya rusak ya. Kita nggak bisa dapat senjata atau apa gitu seperti dalam demo The Matrix Awakens ya. Oke, let's try to fly. Let's go up. Pada stuck macet. Bye guys, makanya terbang aja. Kenapa macet? Jadi ini keren banget ya dunianya ya, dan ini semuanya kalau teman-teman lihat behind the scene ya pembikinannya, ini semua itu prosedural ya.
Jadi mereka menggunakan game ini dan mereka memasukkan parameter-parameter. Oke, gue mau kotanya sebesar ini, terus bagian ini lebih gedung, bagian ini lebih tinggi, bagian ini lebih pelan. Terus mereka ngebikin jalur-jalur trafiknya, dan habis itu semuanya berjalan secara otomatis ya. Ini manusia-manusia, AI-nya mereka sadar akan mobil-mobil yang lewat, lalu lintas dan sebagainya. Benar-benar sistem yang luar biasa. Keren sih. Ini pastinya kita akan melihat banyak game-game AAA baru ya, yang open world-nya bakal jauh lebih keren lagi dengan adanya jalan dan lain-lain. Oke guys, gue masih penasaran. Gue akan ngeload si map yang besarnya lagi. Oke, gue akan satu putaran terakhir ya. Gue akan mengurangi ya, akan mengurangi density-nya. Jadi crowd-nya akan turunin ke 25%, traffic-nya juga, park cars-nya juga, jadi biar lebih ringan. Kita coba night mode. Jadi kita big city, night mode on. Here we go. Oh, sama satu lagi. Ada yang ketinggalan? Penting ini. Biar dapat tone matrix-nya. Color grading hijaunya. Nah, ini baru the matrix ya. Kalau nggak hijau, nggak ada matrix banget gitu. Ini baru gue ngerasa bakal dikejar-kejar sama engine bentar lagi. Mobil. Gak ada yang nolongin lagi. Oh. Dan sampai ya dalam The Matrix. Oke, gue pengen terakhir sebelum kita udahan, gue pengen melihat kota ini dari atas. Gue gak tau ya, gue lebih seneng ini sih ya. Gue lebih seneng siang hari. Gue lebih seneng siang hari. Moodnya lebih asik gitu. Iya. Ada yang stuck. Apa tuh?
Oke guys, itu dia map The Matrix by Unreal Engine untuk dieksplor di Unreal Engine 5. Oke ya, walaupun gue menggunakan RTX A6000 tetap lumayan berat, tapi mungkin karena ini pertama gue memaksa untuk 4K juga dan gue sambil running vMix juga, jadi mungkin ada resources yang sedikit kebagi. Dan tapi memang kalau kita nge-simulate dalam Unreal Engine 5 pasti agak sedikit berat ya. Kalau mau mesti di pack dulu jadi sebuah game terus baru dijalanin, biasanya dia akan jauh lebih ringan ya. But menarik ya, kita bisa mengeksplor dunianya The Matrix. Pertama itu seru walaupun kita nggak bisa tembak-tembakan dan segala macam di sini, tapi ya lumayan seru. Tapi yang paling menarik dari project ini adalah bagaimana mereka bisa membuat sebuah kota yang besar dengan resources yang sangat minimum ya. Kalau teman-teman nonton behind the scene-nya, tim yang mengerjakan project ini lumayan kecil, dan karena semuanya tuh procedural ya, mereka menggunakan Houdini dan semuanya tuh by system, jadi bukan dibikin satu-satu semua set-setnya di sini, sehingga dengan waktu yang relatif cepat dan tim yang kecil, mereka bisa membuat sebuah dunia yang besar dan kompleks dengan sistem lalu lintas dan AI manusia yang mondar-mandir yang cukup kece lah ya. Buat teman-teman yang mau nyoba, monggo silahkan. Tapi ya begitulah sistemnya, sistem requirement-nya lumayan edan. Oke, anyway, terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin video ini. Dan kalau masih tertarik dengan konten-konten Unreal Engine lainnya, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.